Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menjaga dan menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, insya Allah sebelum kita memulai kajian, kita amalkan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut ini. Barang siapa yang mengucapkan zikir 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah di waktu pagi dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberi kecukupan baginya dalam kepentingan dunia dan akhiratnya. Maka kita meyakini kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Hendaklah kita raih kecukupan yang datang dari Allah di dunia dan di akhirat. Dunia kita dicukupkan, akhirat kita dicukupkan, dimudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dengan amalan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, membaca 7 kali berulang 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah. Maka insya Allah seperti biasa kita akan amalkan ini. Surat At-Taubah bunyinya semacam ini. Mari sama-sama kita baca 7 kali. Kita niatkan memenuhi apa yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis yang telah dibacakan. Kita membaca dengan awal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian langsung baca ayatnya dan diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kayak pakai sabun gitu ya. Oh, lulur ya. Min Ya, kan mandi. Ya, makanya gak usah pakai sabun. harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين Kaki aku sakit banget. Engkelnya. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Semoga zikir kita dengan mengulang 7 kali surat At-Taubah 128 dan 129 ini sebagaimana yang telah disabdakan Nabi, Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amal soleh, sebagai pengingat kita kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada kita selain pahala yang Allah limpahkan kepada kita, juga apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Allah akan memberi kecukupan bagi kita dalam urusan-urusan dunia kita dan insya Allah dalam urusan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan diskusikan satu tema pada kajian pagi hari ini, amal besar, upaya meraih derajat tinggi di sisi Allah yang sering terabaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97 di antaranya yang menjelaskan tentang siapa hamba yang beruntung. Beruntung dalam kehidupan dunianya, beruntung pula dalam kehidupan akhiratnya. Dimudahkan urusan dunianya dan dimudahkan pula urusan akhiratnya kelak. Allah menjaminkan bahwa mereka yang beruntung dalam kehidupan dunia dan akhiratnya adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Dua kunci utamanya, iman dan amal soleh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik berupa surga dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Jadi Allah karuniakan
kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya karena amal yang mereka kerjakan di dunia. Amal yang disandarkan pada keimanan. Amal yang bersandar pada keimanan. Naik motor. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah seseorang kita mengetahui bahwa kunci kebahagiaan dunia akhirat, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kuncinya adalah iman dan amal soleh. Kemudian setelah kita memiliki kuncinya, kita harus pula memposisikan pada derajat yang tinggi, bukan sekedar memenuhi syarat untuk masuk dalam areal ini, tetapi hendaknya kita punya harapan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, kenikmatan dunia, kesuksesan dunia dan akhirat yang lebih besar. Maka kesuksesan yang lebih besar, kebaikan yang lebih besar adalah dikaitkan dengan derajat-derajat amal yang dilakukannya. Ada orang beriman dengan amal soleh yang sedikit. Ada orang beriman dengan amal solehnya yang banyak. Tentu kita ingin meraih derajat besar, derajat tinggi di sisi Allah dengan amal soleh yang banyak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya yang lain, di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Jadi kalau ada orang beriman dengan amal yang sedikit, ya dia mendapatkan derajat yang lebih rendah dibanding dengan orang yang beriman dengan amal-amal banyak yang dikerjakannya, dengan nilai-nilai pahala yang besar yang dikerjakannya, maka ia akan menduduki derajat-derajat yang lebih tinggi. Inilah yang Allah sampaikan. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Allah mencatat semua kebaikan hamba. Allah mencatat semuanya. Tidak ada yang lengah dari catatan Allah. Yang kecil maupun yang besar, semua telah terukur. Setiap amal soleh punya ukurannya sendiri dari sisi pahala yang Allah berikan. Nabi SAW bahkan menyampaikan, jangan kau remehkan perbuatan baikmu dengan bersikap ramah dan senyum kepada saudaramu. Itu pun tercatat. Ya. Jadi inilah yang kita harus kejar, derajat-derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mencukupkan bahwa kita berada dalam keberuntungan tadi, tapi keberuntungan yang derajatnya besar. Dalam ayat yang lain senada dengan surat Al-An'am 132 ini, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 19. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikullin darajatun mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Dan bagi masing-masing mereka derajat-derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Ada derajat-derajat di sisi Allah yang dikaitkan dengan amal solehnya. Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan. Allah mencatat semua amal kebajikannya. Dan derajat-derajat yang tinggi ini, sekali lagi, hendaklah kita sama-sama usahakan untuk kita raih sisi Allah dengan mengumpulkan banyak pahala yang kita bisa lakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, keberuntungan di sisi Allah kuncinya adalah iman dan amal soleh. Tapi itu sekedar pintu masuknya.
Nah, setelah kita masuk di ruangan keberuntungan ini, Allah menjanjikan silahkan kalian mencapai derajat-derajat, dan Allah menetapkan derajat-derajat di ruang keberuntungan itu tergantung dari amal perbuatan kebaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita ingin melihat lebih lanjut dari penjelasan Al-Quran dan penafsiran para ulama terkait dengan apa yang menjadi derajat-derajat tinggi di sisi Allah, yakni amal perbuatan yang mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Dalam mengisi waktu banyak manusia rugi, makna tafsir ayat ini. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan waktu. Pentingnya waktu. Demi waktu, sesungguhnya banyak manusia terkait dengan waktunya merugi dia. Kenapa? Mereka tidak bisa memanfaatkan waktunya untuk beramal kebajikan, meraih pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang siapa ini yang dikecualikan? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, ini dua kunci tadi yang telah disebutkan. Keberuntungan itu kuncinya beriman dan mengerjakan amal soleh. Lalu berkaitan dengan derajat setelah memasuki ruang keberuntungan itu, Allah sampaikan dalam ayat ini satu contohnya saja, yaitu saling nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Asy-Sya'bi dalam kitab tafsirnya menyebutkan, kenapa kalimat saling nasihat menasehati ini kan bagian dari amal soleh. Dari sekian amal soleh, sholat amal soleh, puasa amal soleh, ya, puasa juga amal soleh, umroh haji amal soleh, banyak amal-amal soleh itu. Tapi seolah-olah bagian ini dikeluarkan dari amal soleh, tapi diberikan kekhususan. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran. Apakah saling menasehati bukan bagian dari amal soleh? Dia bagian kecil dari amal soleh. Nah, catatan para ulama, Allah mengeluarkan semacam ini bagian dari cara Allah untuk menggarisbawahi begitu pentingnya amalan interaksi dengan sesama. Dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran adalah prinsip dalam interaksi sosial. Inti dari interaksi sosial itu adalah bergaul, adalah saling memberikan pesan kebenaran untuk saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Dan menetapi kesabaran, karena setiap hidup ini ada persoalan-persoalan yang di situ saling tolong-menolong antar satu dengan yang lain, saling menopang, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong ya, dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, itulah dasar dari interaksi sosial. Dan berkaitan dengan penjelasan ini, Allah SWT mengawali dengan sumpahnya demi waktu. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama dengan satu perenungan sebagai berikut. Bapak Ibu, berapa sebenarnya alokasi waktu kita untuk kegiatan-kegiatan berikut? Untuk sholat. Sholat 5 waktu misalnya. Berapa alokasi waktu kita? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya.
Zuhur berapa menit? Subuh berapa menit kita sholat? 15 menit misalnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau masing-masing 15 menit, maka 1 jam 15 menit. 75 menit dibagi bagi 60, 1 jam 15 menit. Kalau dengan zikir dan baca Qur'annya boleh jadi 2 jam sehari. 2 jam sehari, 1 hari 24 jam. Bapak Ibu sekalian, itulah waktu yang kita alokasikan untuk ibadah kepada Allah, sholat, zikir, dan baca Quran. Adapun waktu yang kita alokasikan dalam berinteraksi dengan sesama, interaksi dengan keluarga, interaksi dengan sahabat, interaksi dengan kerabat, dengan tetangga, bahkan dengan orang-orang di jalanan. Seorang yang dari Bogor misalnya ke Jakarta, naik kendaraan komuter, kereta api komuter, 1 jam lebih dia berada di kerumunan orang banyak. Di kanan kiri dia ketemu orang. Kadang ketemu pula dengan orang-orang yang dia kenal dan juga yang tidak dia kenal. Walau dia berjumpa dengan orang yang tidak dia kenal, dia punya peluang sebenarnya untuk berbuat baik padanya. Di antara kebaikan yang bisa dilakukan saat misalnya berkendaraan kereta komuter dari Bogor ke Jakarta, dia sudah duduk di awal dari stasiun Bogor, jalan sampai Cilebut, tiba-tiba sudah penuh dan dia melihat ada seorang bapak, seorang ibu yang lebih tua usianya, yang lebih usia lanjut, dia berdiri, maka dia bisa melakukan kebaikan dan itu peluang besar baginya. Dia persilahkan bapak atau ibu tadi untuk menggantikan pada tempat duduknya. Pak, silakan Pak duduk. Bu, silakan duduk sini Bu. Saya berdiri. Mungkin orang bertanya, siapa dia? Kenal kamu? Enggak. Kenapa kamu? Karena Allah menyuruh kita berbuat baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dan saat tempat duduk itu kita berikan kepada orang yang lebih layak, yang lebih membutuhkan, maka selama perjalanan itu kita mendapatkan pahala besar. Nah, interaksi di kantor, di jalan tadi di kantor, ya. Berapa ruang waktu yang kita telah habiskan untuk berinteraksi? Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan yakin kita akan sama-sama menjawab. Lebih banyak waktu yang terhabiskan untuk berinteraksi dengan sesama dibanding waktu yang kita alokasikan untuk sholat, zikir, dan baca Quran. Maka itulah yang diingatkan Allah dalam surat Al-Asr. Rugilah hamba bila waktu yang banyak itu tidak termanfaatkan untuk meraih pahala. Padahal Allah telah memberi pahala besar pada amal-amal interaksi dengan sesama tersebut, yakni menghabiskan alokasi waktunya. Tapi selama hamba itu menjaga iman dan amal-amal rukunnya seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan yang insya Allah kita semua akan melewatinya sebentar lagi. Setelah amal-amal rukun ini kita kerjakan, peluang terbesar untuk memperberat timbangan pahala di sisi Allah, meraih derajat tinggi di sisi Allah, meraih pahala besar di sisi Allah, dikaitkan dengan waktunya adalah interaksi dengan sesama. Dapat kita petik juga pelajaran ini dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dari Abu Hurairah. Ia berkata, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana suka sholat malam. Yakni kalau sudah sholat malam, maksudnya sholat fardu sudah selesai. Yakni tentu mereka telah tunaikan. Suka saum di siang hari,
Artinya ini maksud puasa-puasa sunnah. Mengerjakan kebaikan dan bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisan. Mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi bersabda, tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Maksudnya adalah tenggelam pahala sholat malamnya, pahala puasa sunnahnya, tenggelam dengan dosa ketika ia berinteraksi dengan tetangganya. Nabi hanya dalam hadis ini hanya disebutkan tetangga. Padahal dari sekian waktu yang teralokasi tadi, interaksi dengan tetangga boleh jadi hanya sebagian. Sebagian yang lain bisa dengan keluarga, sebagian yang lain bisa dengan kerabat, sebagian yang lain bisa dengan teman-teman dan sahabat, sebagian yang lain dengan orang-orang yang mungkin kenal tapi kita tidak karena satu pekerjaan saja. Jadi tenggelam itu pahalanya dengan dosa menyakiti orang lain. Selanjutnya, dalam hadis ini ditanyakan lagi oleh sahabat, sesungguhnya si fulanah yang lain, si anu yang lain, mengerjakan hanya sholat wajib, hanya sholat fardu yang dia kerjakan, dan bersedekah hanya sekedar sepotong keju, namun tidak pernah mengganggu seorang. Dia berbuat baik pada sesamanya, nggak ada gangguan terhadap sesamanya. Maka Nabi bersabda, dia termasuk penghuni surga. Menjadi berat timbangan pahalanya dengan amal-amal kepada sesama ini. Padahal ia hanya mengerjakan sholat fardu dan bersedekah ala kadarnya yang dia sanggup. Hadis ini juga menjadi dalil tentang pentingnya menjaga interaksi dengan sesama. Apalagi dikuatkan lebih lanjut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani berikut ini. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim lain bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk memenuhi sebuah keperluannya. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Coba Bapak Ibu kita petik pelajaran dari ayat, dari hadis Nabi SAW. Nabi menyebutkan manusia yang paling dicintai bukan orang yang banyak sholat. Tapi manusia yang paling dicintai adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Tapi sebagaimana penjelasan Imam Al-Qayyim di atas, setelah yang bersangkutan menyelesaikan rukun-rukunnya, jadi amal-amal untuk meraih derajat-derajat tinggi di sisi Allah, itulah yang kita lakukan setelah mencukupkan rukunnya. Sholat telah kita bereskan, puasa kita bereskan, yang fardu atau yang wajib, baru kita menambah amalan kita. Jangan melupakan, jangan meremehkan sebagian besar waktumu itu kan teralokasi untuk interaksi dengan sesama. Maka yang paling dicintai Allah adalah mereka yang memberi manfaat saat ia berinteraksi dengan sesama. Dan juga dari sisi amalan, mana amalan yang paling dicintai Allah? Disebutkan oleh Nabi SAW, membahagiakan orang lain, mengangkat kesusahan orang lain, bahkan mengiringi untuk memenuhi kebutuhan atau keperluannya, lebih utama dari i'tikaf. I'tikaf ini hablum minallah, ibadah khusus, yakni berdiam diri di masjid dengan melakukan sholat, zikir, baca Quran dalam masjid, ya berjam-jam, sehari, 2 hari, 3 hari di masjid. Nabi mengatakan
Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk memenuhi sebuah keperluannya. Lebih aku cintai berarti lebih besar pahalanya daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Hadis ini menggambarkan begitu besarnya pahala berbuat baik atau kebaikan saat kita berinteraksi dengan sesama. Di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtahi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Inilah ayat yang saya ingin jelaskan dan saya garis bawah. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Kita dianugerahi waktu, dianugerahi rizki, dianugerahi tenaga yang sehat dan kuat, dianugerahi kesempatan-kesempatan. Gunakan untuk kebahagiaan negeri akhiratmu, yakni untuk ibadah-ibadah kepada Allah. Tapi jangan kamu melupakan bahagianmu dari menikmati ke dunia ini. Jangan lupakan. Ya. Silahkan kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah yang halalnya dan yang thayyibnya, yang baiknya, jangan berlebihan. Kemudian berikutnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Bapak Ibu, Allah menyuruh kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Standarnya kebaikan Allah kepadamu. Subhanallah. Bagaimana mungkin kita bisa lakukan? Tapi Allah tetapkan ini dalam seruannya. Bahwa derajat kebaikan kepada sama itu amat tinggi. Seperti Allah berbuat baik kepadamu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat Allah kepadamu, pemberian Allah kepadamu, kebaikan Allah kepadamu, kamu nggak sanggup menghitungnya. Yang tidak sanggup kita hitung itu Allah perintahkan sebagai standar, sebagai acuan, bahwa untuk menjelaskan bahwa interaksi dengan kebaikan pada sesama sangat agung di sisi Allah, sangat besar nilai pahalanya di sisi Allah. Lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, jangan remehkan amal-amal yang berhubungan dengan sesama. Karena justru jauh lebih banyak peluang meraih pahalanya. Saya nukilkan dari pendapat Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijratain wa Ba'du Syahadatain, menjelaskan bahwa amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia, yakni perintah-perintah Allah, berhubungan dengan penjagaan hak-hak manusia, dan perbuatan baik kepada sesama, serta adab-adab terhadapnya, terhadap sesama ini, lebih banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Allah lebih memerinci dalam penjelasannya di dalam Al-Quran daripada perintah Allah yang berhubungan dengan hak-hak ibadah kepadanya. Jadi dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kalau kita kumpulkan, lebih banyak perintah yang berkaitan dengan interaksi dengan sesama dibanding perintah dalam beribadah kepada Allah. Dan lebih rinci penjelasannya. Imam Al-Qayyim mencontohkan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat An-Nisa. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, sholat 5 waktu yang kita sudah maklum, sejak kecil sudah kita tahu. Jumlah rokaatnya tidak disebut dalam Al-Quran. Allah perintahkan Nabi untuk menyebutkan jumlah rokaatnya dan mempraktekkan jumlah rokaat. Subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nabi yang disuruh menjelaskan. Tetapi dalam kaitan dengan hablum minan nas, yakni hak sesama, yakni terkait dengan waris, Allah sendiri yang menjelaskan angka-angkanya, dan angka-angka itu lebih rumit dari bilangan bulat seperti
rakaat sholat. Rakaat sholat tinggal disebut 2 rakaat, 4, 3 sudah maklum. Tapi dalam penjelasan tentang waris kita coba lihat Bapak Ibu dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3. Jadi diperkenalkan oleh Allah angka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, ia memperoleh setengah harta. Dikenalkan angka setengah. Dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Diperkenalkan angka 1/6. Jika ia meninggal mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak punya anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Dalam ayat berikutnya ada 2/3, ada 1/4, ada 1/8. Jadi inilah Allah menganggap atau memerintahkan kita agar memperhatikan interaksi kita dengan sesama. Ini satu contoh bagaimana Allah, kata Imam Qayyim di dalam Al-Quran, lebih memerinci dalam hubungan dengan sesama, amal-amal kebaikan dalam hubungan dengan sesama dibanding dengan hablum minallah saja. Contoh dalam ayat yang kedua, surat Al-Baqarah 177. Allah menjelaskan tentang sifat orang yang benar imannya dan orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin." Al-ayah dan ayat berikutnya. Allah berfirman yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu beriman pada Allah, beriman pada hari kemudian, beriman pada malaikat, pada kitab-kitabnya, pada nabi-nabi. Setelah menjelaskan tentang rukun iman ini, Allah kemudian menjelaskan amal soleh. Kan tadi pintunya iman dan amal soleh. Iman sudah dijelaskan kepada siapa saja kita harus beriman. Kemudian dijelaskan amal soleh. Ketika memerinci amal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut interaksi dengan sesama lebih dahulu daripada hablum minallah, mendirikan sholat. Kita lihat rinciannya. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang minta-minta, serta untuk memerdekakan hamba sahaya. Baru kemudian Allah sebut mendirikan salat dan menunaikan zakat. Subhanallah. Inilah yang digarisbawahi oleh Imam Ibnu Qayyim. Allah menjelaskan hal ini untuk menggarisbawahi pentingnya amal interaksi dengan sesama, jangan kalian remehkan. Dia akan mengunggulkan pahala hamba-hamba yang beriman selama amal-amal kebaikan pada sesama ini, catatannya tidak meninggalkan rukun-rukun yang Allah telah tetapkan. Dia sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, haji dia tegakkan, yang wajib-wajib dia tegakkan. Baru dia ingin menambah besarnya pahala, dia lebih mengisi kebaikan-kebaikan saat berinteraksi dengan sesama. Demikian juga disebutkan oleh Imam Qayyim, menukilkan surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hablu minallah di ayat ini hanya ringkas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun padanya. Kemudian Allah menjelaskan hablu minan nas. Dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak. Dirinci. Sembahlah Allah, jangan kamu persekutukan dengan sesuatu pun. Diringkas. Tidak dijelaskan sembahlah Allah dengan sholat, dengan haji, tidak. Cukup sembahlah Allah, yang penting jangan kamu menyekutukannya dengan yang lain.
Tetapi ketika Allah menjelaskan interaksi dengan sesama, memerincikan satu persatu. Berbuat baiklah kepada dua orang bapak, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, kepada teman-teman sejawat, kepada ibnu sabil dan hamba sahaya. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan. Ini sekali lagi satu dalil bagaimana Allah lebih memberikan peluang pahala besar bagi amal-amal interaksi dengan sesama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus 87, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perintahnya kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yakni Harun. Ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaum. Dan jadikanlah oleh kalian rumah-rumah kalian tempat sholat. Dan dirikanlah oleh kalian sholat serta gembirakanlah orang-orang yang hablu minallahnya sholat, kemudian Allah perintahkan hablu minannas, gembirakanlah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, interaksi dengan sesama begitu besar pahalanya, dapat diambil dari contoh hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Qomi'ut Tughyan, yakni dengan amal menggembirakan anaknya, anak sendiri, menggembirakan anak sendiri yang masih kecil, itu mendapatkan kafaratuz dzunub, pengampunan dosa. Dalam riwayat ini disebutkan Nabi didatangi malaikat Jibril. Nabi SAW pernah didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bercerita kepada Nabi, ya Muhammad, ada hamba Allah yang berlumur dosa. Namun Allah melebur dosa-dosanya itu. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, sebab apa gerangan Allah mengampuni dosa-dosa hamba itu? Malaikat Jibril menjawab, karena ia membahagiakan anak kecil. Suatu ketika ia pulang dari bepergian. Kemudian ia masuk ke rumahnya dan ia disambut oleh anaknya yang masih kecil. Lalu ia memberikan buah tangan untuknya yang membuat sang buah hati gembira. Kegembiraan anak inilah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratuz dzunub, pengampunan dosa. Bapak Ibu, menggembirakan anak kecil saja sudah mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menggembirakan orang-orang yang sudah dewasa. Effort, daya untuk menggembirakan anak kecil lebih ringan dibanding effort daya menggembirakan orang yang sudah dewasa. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran perintah berbuat kebaikan kepada sesama ini amat detail. Kepada kedua orang tua dirincikan. Wala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata kepada kedua orang tua. Dirinci sampai perkataan, jangan berkata jangan membentaknya, sampaikan kata-kata yang baik kepadanya. Kepada keluarga, kaum kerabat juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kepada tetangga juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kepada sahabat dan kawan, kepada orang yang membutuhkan pertolongan, pada orang yang kita tidak kenal di jalan. Jangan engkau remehkan perbuatanmu, kata Imam Hasan al-Basri. Berbuat baik kepada seorang di suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalmu, yang kamu berpikir tidak akan berjumpa lagi dengannya, hanya sekali itu saja kejumpanya, kamu tidak kenal dia dan orang itu tidak kenal kamu. Ketika kamu berbuat baik, yakinlah bahwa di padang mahsyar orang itu akan dibangkitkan
untuk menjadi saksi kebaikanmu. Walau kamu hanya di dunia bertemu sesaat saja. Semisal Bapak Ibu, kita pergi kemana, ke Jogja, berjalan di Malioboro, berjumpa dengan seseorang di sana yang tidak kita kenal, orang fakir misalnya, orang miskin di sana. Kemudian kita memberi sedekah saja saat itu, orang itu nggak kenal kita, kita nggak kenal dia, dan satu-satunya waktu atau perjumpaan yang hanya itu. Setelah itu kita nggak berjumpa lagi. Tapi yakinlah, kata Imam Hasan al-Basri, orang itu akan Allah hadirkan di hadapanmu kelak di akhirat sebagai saksi kebaikan. Dan Allah berikan pahala besar atas amalmu. Ini kepada orang yang tidak kita kenal di jalanan. Bahkan pengaturan hubungan dengan orang-orang yang tidak beriman pun dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Allah tidak melarang kamu berbuat kebaikan dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak beriman. Di dalam hadis Imam Tabrani dan Al-Hakim, Nabi SAW menyebutkan, idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfad din falyattaqillaha fi nisfil baqi. Barang siapa menjalani kehidupan yakni berkeluarga, kehidupan pernikahan yakni berkeluarga, maka ia telah melengkapi separuh dari agama. Besar peluang untuk melaksanakan agama ketika ia berkeluarga. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi, yang tidak ada kaitan amalan dengan keluarga. Bayangkan, untuk urusan keluarga itu disebut oleh Nabi begitu banyaknya ruang untuk berbuat kebaikan. Yang interaksi dengan keluarga ini hampir separuh dari agama. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik pada tetangganya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, anjuran atau perintah Nabi ini berbuat baik pada tetangganya diawali dengan kalimat barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik pada tetangga. Artinya persoalan ini persoalan keimanan, persoalan yang sangat penting bagi orang mukmin. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu mungkin dianggap orang hal-hal yang remeh, tidak ada hubungannya dengan amal soleh. Tapi Nabi mengkaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Muliakan tamumu. Ketika Nabi SAW dalam kegelisahan yang tinggi, istrinya Khadijah radhiyallahu anha menghibur Nabi SAW dengan kalimat yang pernah saya sampaikan. Wahai suamiku, tidak mungkin Allah menelantarkanmu. Tidak mungkin Allah menghinakanmu. Kenapa? Karena engkau suka memuliakan tamu. Amal memuliakan tamu saja oleh Khadijah disebutkan tidak mungkin kamu ditelantarkan Allah. Kemudian kalimat berikutnya dalam hadis ini, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Saat berinteraksi dengan sesama, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau tidak sanggup dia berkata-kata baik, takut menyinggung dan sebagainya, hendaklah diam. Ini juga menjelaskan tentang pentingnya amal kebaikan dalam berinteraksi dengan sesama. Bapak Ibu sekalian, interaksi dengan sesama, pengorbanannya lebih besar daripada pengorbanan ibadah seperti halnya sholat. Ibadah sholat, pengorbanannya hanya waktu dan tenaga. Hanya waktu dan tenaga ibadah sholat kita butuh. Kalaupun ada harta tidak sebesar, tidak terlalu besar. Hanya mungkin modal mukena, mobil sajadah dan sebagainya. Tapi pengorbanan yang intinya adalah pada waktu dan tenaga.
Sedangkan pengorbanan yang kita alokasikan saat berinteraksi dengan sesama, ada di sana pengorbanan tenaga, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, korban pikiran. Ya, kita mikirkan juga urusan orang lain, itu korban pikiran, korban perasaan, karena disinggung orang lain dalam berinteraksi tidak nyaman, kita tetap bersabar, dan korban harta. Dan para ulama mereferensi dengan hadis Nabi SAW berikut, besarnya pahalamu tergantung pada usahamu atau pengorbanan. Hadis riwayat Imam Muslim. Besarnya pahalamu tergantung pada usahamu. Dari hadis ini para ulama bersepakat dengan kaidah semacam ini. Kaidah yang dijadikan fondasi atau hukum. Besarnya pahala sesuai dengan kadar kesusahan. Dalam kaidah yang kedua, amalan yang lebih banyak pengorbanannya, lebih banyak keutamaannya. Lebih banyak keutamaannya. Itu mengambil dari hadis ini. Besarnya pahalamu tergantung pada usahamu atau pengorbanan. Nah, terkait dengan hal ini, amalan terhadap sesama, yakni berinteraksi dengan baik dengan sesama, memberatkan timbangan amal di sisi Allah. Karena dua hal. Yang pertama, sebagian besar waktu kita dalam keseharian adalah terhabiskan dalam interaksi bersama dengan orang lain ini. Baik dengan keluarga, dengan kerabat, dengan sahabat, dengan orang lain. Saat kita bekerja di kantor, atau saat di jalanan. Dari saat keluar rumah, kita sudah berinteraksi dengan orang. Saat di rumah berinteraksi dengan keluarga, keluar sudah berinteraksi dengan orang lain. Di jalanan berinteraksi dengan orang lain. Sampai di kantor berinteraksi dengan orang-orang di kantor. Pulang di jalanan kembali. Jadi waktu kita lebih banyak yang kita alokasikan dalam interaksi dengan sesama. Oleh karena pesan Al-Quran yang awal tadi, wal asri, demi waktu, hendaklah kita manfaatkan semua waktu yang kita lakukan, yang kita jalani, jangan sampai menyepelekan interaksi dengan sesama. Jangan berkonsentrasi bahwa agama ini, agama Islam, dipenuhi dengan sholat semata. Tidak. Perintah-perintah Allah hendaklah kita penuhi. Ibadah sholatnya, puasa Ramadannya. Kita penuhi sholat sunnahnya. Kita penuhi pula sholat puasa-puasa sunnahnya yang memungkinkan. Dan kita penuhi pula kebaikan-kebaikan yang berpeluang besar dan mengambil waktu yang banyak bagi kita dalam berinteraksi dengan sesama. Siapa yang mengabaikan hal ini, Allah sebut mereka merugi dalam mengalokasikan waktunya. Kemudian yang kedua, pahala amal interaksi dengan sesama lebih besar. Karena apa? Karena lebih besar pengorbanannya. Amal terhadap sesama, pengorbanannya bukan sekedar waktu dan tenaga. Tapi ia berkorban waktu, tenaga, juga berkorban pikiran, berkorban perasaan, bahkan berkorban harta. Effort yang dia lakukan lebih besar. Maka Allah memberi ganjaran yang besar. Bapak Ibu, mari kita renungkan beberapa ayat di dalam Al-Quran, ayat-ayat pendek yang insya Allah mungkin sudah sering kita baca. Pertama surat Wad-Duha, surat Ad-Duha. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mari kita lihat makna dari surat yang Allah turunkan. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah subuh, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari permulaan. Kadang di awalnya kita susah, tapi di akhirnya kita beruntung. Itu lebih utama. Allah mengingatkan itu. Jangan kita terjebak dengan sesuatu yang awalnya kelihatan sulit, kemudian kita tidak melakukannya. Tetap sabar dalam melakukannya. Di awal itu, boleh jadi di kemudiannya Allah bukakan pintu kelapangan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Sungguh engkau menjadi puas, sehingga kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta jangan engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kau nyatakan dengan bersyukur. Bapak Ibu, dari ayat ini bagaimana Allah menjelaskan tentang keberuntungan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Kemudian diakhiri dengan pesan dalam kaitan interaksi dengan sesama. Terhadap anak yatim jangan engkau sewenang-wenang, jangan terhadap orang yang minta-minta jangan menghardik. Amalan interaksi dengan sesama, bukan dengan amalan ibadah seperti halnya sholat, puasa, dan sebagainya. Juga kita temukan dalam ayat yang lain, surat Al-Lail. Demi malam, Allah bersumpah dengan waktu. Tadi wadduha, bersumpah dengan waktu, kaitannya dengan interaksi dengan sesama. Wal asri juga kaitan dengan interaksi dengan sesama. Dan al-lail, demi malam, Allah bersumpah dengan waktu, interaksi juga dengan sesama. Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. Dan siang apabila telah terang benderang. Penciptaan dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Usaha kamu berbeda-beda. Kemudian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan usaha ini adalah kebaikan dengan sesama. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil, yakni kikir dan merasa dirinya serba cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Ayat ini masih berlanjut. Sesungguhnya kewajiban kami memberikan petunjuk. Sesungguhnya kepunyaan kami akhirat dan bumi. Maka kami peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan oleh Allah orang yang paling takwa dari neraka itu. Siapa mereka? Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridho Tuhan yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah sebutkan ini. Kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Siapa mereka? Allah menjelaskan bahwa mereka yang paling takwa derajatnya itu mereka yang berinteraksi baik dengan sesama. Yang diberikan contoh di sini menafkahkan hartanya. Padahal dia tidak seorang pun yang memberikan nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Dia berbuat baik pada sesama.
baik yang dia kenal maupun tidak kenal, baik dia kerabat atau orang sahabat atau yang lain, tetangga dan seterusnya. Ini yang dimaksud dalam ayat. Mereka akan menduduki ketakwaan yang tertinggi, akan dijauhkan orang yang paling takwa. Bapak Ibu, mari kita perhatikan sekali lagi sabda Nabi SAW. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim lain bahagia dan mengangkat kesusahan dari orang. Satu lagi saya tambahkan hadis Nabi SAW untuk menjadi bahan renungan kita. Nabi SAW bersabda, Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu, wala ghaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang mukmin adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Seorang mukmin adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua kesempatan dan peluang untuk meraih pahala besar dan derajat tinggi dari Allah Ta'ala dengan amal kebaikan saat berinteraksi terhadap sesama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah SWT memberkahi dan merahmati kita semua. Untuk selanjutnya kepada Bu Lili dipersilahkan bila ada yang akan didiskusikan dan ditanyakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan katsira Ustaz. Silakan Ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, nggak ada. Sejauh ini belum ada sih Pak Ustadz yang mau bertanya Pak Ustadz. Baik ya. Pak Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah baik. Ini buat pancingan aja kali ini. Pak Ustadz, Ya. ini poin hari ini kita dapat bahwa bobot dari hablum minanas itu sangatlah besar ya, baik penggunaan waktu maupun dari amalan-amalan yang dilakukan. Saya mau nanya Pak Ustadz, bahwa konsekuensinya juga hal yang sama ya, kebalikannya Pak Ustadz ya. Apabila kita baik hablum minallahnya, kalau kita agak rusak gitu atau katakanlah menyakiti sedikit aja dalam kaitan yang berhubungan dengan sesama, itu konsekuensi bobot dosanya juga lebih besar ya Pak Ustadz ya. Itu dulu Ya. Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Benar ya, tadi disampaikan dalam hadis yang pertama, tadi di awal saya sudah sampaikan hadisnya. Terus saya review kembali. Atau sebelumnya kita lihat surat Al-Ma'un. Astagfirullah. Kita lihat Pak Rudi dari surat Al-Ma'un yang insya Allah kita maklum dan menghafalnya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yadhuqul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un.
Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa mereka yang mendustakan agama? Allah tidak sebut, ya, tidak sebut mereka yang enggak puasa, yang enggak. Walaupun jelas kalau meninggalkan rukun Islam dia mendustakan. Tapi untuk mengambil perhatian kepada hambanya kita semua ini, Allah justru menjelaskan yang mendustakan agama itu tidak baik dalam berinteraksi sosial. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Celaka walaupun dia sholat. Ya, inilah menggarisbawahi, jadi bukan saja pahalanya yang besar, tapi dosanya pun juga besar kalau dilakukan atau dilanggar. Nah, dalam hadis yang awal tadi saya sebutkan, nah ini hadis Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah berkata, pernah ditanyakan pada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana suka sholat malam, suka saum di siang hari, mengerjakan berbagai kebaikan dan bersedekah. Pahalanya banyak ini orang. Hanya saja ia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Nabi bersabda, tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maksud penghuni neraka di sini maknanya Nabi selalu mengingatkan tentang dosanya yang besar. Mengganggu tetangga dosanya besar, bisa menenggelamkan pahalamu. Walau kamu sudah sholat malam, sudah puasa, bisa tenggelam dengan dosa-dosa terhadap sesama ini. Sebaliknya, hadis lanjutannya, bagaimana ya Rasulullah dengan orang yang hanya mengerjakan sholat wajib, kemudian hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun tidak pernah mengganggu seorang pun. Nabi bersabda, dia termasuk penghuni surga karena kebaikan dia kepada orang lain itu meninggikan pahalanya dan menambah hasanah pahala atau berat pahalanya dalam timbangannya di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Rudi. Jadi kita banyak hindari hal-hal yang tidak baik terhadap sesama dan berupaya untuk meningkatkan kebaikan dalam interaksi dengan sesama. Tambahan lagi Pak Ustadz ya untuk Ya, memperdalam silakan aja. Pak. Jadi kan di situ statement atau yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu beberapa contoh aja ayat dan surat dan berkaitan juga hadis bahwa sebagian kegiatan baiknya dan sebagian kegiatan buruknya gitu. Artinya sesuatu yang berbuat baik apapun contohnya untuk hablum minanas itu akan besar pahalanya, begitu juga apapun yang tidak ada dalam contohnya itu tapi menyakiti kesama-sama berarti itu juga dosa berat ya Pak Ustadz ya. Iya, betul Pak. Ya, nah yang keduanya alhamdulillahnya Pak Ustadz ya, kalau hablum minanas ini yang kita rusak atau katakanlah kita cacat, namanya manusia tidak sempurna, maka hebatnya Allah menetapkan bahwa kita cukup berbaik lagi kepada orang tersebut dengan pertama melakukan mohon maaf dan sebagainya, dan kita saling menjaga hubungan kembali dengan saling memberi hadiah dan sebagainya Pak Ustadz ya, sehingga kembali lagi kepada trik yang berbuat baik kepada sesama gitu Pak Ustadz ya. Ya. Jadi kita memperbaiki dengan hubungan baik itu dilakukan kembali. Betul Pak Rudi. Allah memaafkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Cukup buat saya Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Silakan ibu-ibu yang lain. Silakan Mbak Mia. Ya, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Pak Ustadz, keluarga dan seluruh tim Thayyibatora dan kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Ustadz terkait penjelasan yang tadi. Kan dari kecil kita kalau saya ini khususnya untuk pertanyaan saya pribadi Pak Ustadz, dari kecil memang kita selalu disuruh berbuat baik sama orang tua dan lain sebagainya Pak Ustadz. Nah, intinya pertanyaan saya adalah
waktu dulu atau sebelum saya mempelajari ini, ya kita berbuat baik karena memang itu adalah anjuran dari orang tua. Nah, apakah itu sejalan dengan yang disyariatkan Allah dalam hal ini? Kan tadi Ustadz bilang kita harus berbuat baik, tapi intinya kan karena itu adalah perintah Allah gitu. Kita menjalankannya karena mengharap ridho Allah. Nah, sementara kalau saya dulu berbuat baik karena ya orang tua saya ngajarin kayak gitu. Jadi belum tidak berniat untuk berharap pahala dari Allah. Itu bagaimana ya Ustadz ya? Baik. Nah, jadi tadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di surat yang pertama yang kita baca, di surat An-Nahl itu, bahwa kuncinya amal perbuatan yang didasarkan dalam keadaan orang yang melakukannya itu beriman kepada Allah. Ya kan, beriman pada Allah. Nah, kadang amal perbuatan keseharian yang penting kita menyatakan beriman pada Allah, mengetahui bahwa ini perintah Allah. Walaupun tadi yang menyampaikan orang tua, ya, tapi kita memahami bahwa ini perintah Allah. Ya, selama kita dalam keadaan iman, derajat yang pertama kita melakukan kebaikan yang ternyata cocok dengan perintah Allah, dan pada saat itu kita beriman, maka Allah beri ganjaran. Ya, seperti kalau misalnya Bu Mia tadi masa kecil melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan, dan itu atas anjuran orang tua misalnya. Tapi kita sudah dalam keadaan iman, itu sudah dapat kebaikan. Kemudian kita mendapatkan ilmu setelah itu, ternyata itu perintah Allah. Alhamdulillah, orang tua saya memerintahkan kok pas ya dengan perintah Allah. Alhamdulillah. Kita mendapatkan ilmu itu, kemudian kita lakukan, Allah tambah lagi pahalanya. Ya, Allah tambahkan. Itu derajat niat sebenarnya. Tapi modalnya ketika seseorang sudah beriman dan dia melakukan kebaikan, Allah sudah terima amalan itu sebagai kebaikan yang didasarkan atas imannya. Kemudian niat itu bertingkat. Ya, niatnya bisa memperbesar pahalanya saja. Begitu Bu Mia. Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz atas penjelasannya. Silakan Bu Safi. Terima kasih Cemia. Terima kasih Bu Mia, doanya bukan main, selalu nih mendoakan untuk kita semua. Pak Farhat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok jadi terharu nih begini Pak Farhat. Pengalaman lagi nih Pak. Ada seorang ibu nih, suami istri ini dokter. Kenalan saya ya, kenal akrab ini. Lalu saya perhatikan itu beliau udah meninggal. Itu selalu minta maaf kalau ketemu kepada semua orang, apalagi pada yang akrab ya, selalu minta maaf. Jadi saya waktu itu bingung Pak Farhat, ini kok ibu, aduh selalu minta maaf begitu lembutnya dia bicara. Saya dalam hatinya, oh ini ibu nih loh, aduh apa ini ya, begitu aja kita bisa bicaranya gitu loh Pak. Nah itu apakah bisa mengurangi kesalahan beliau barangkali kalau ada kepada semua orang itu kah? Atau memang untuk sebagai sangu nilai untuk di akhirat nanti, begitu Pak Farhat? Itu satu. Baik. Itu yang ada dua Pak, satu lagi juga ya, monggo Pak. Baik, yang pertama tadi ya jelas itu satu kebaikan, kita santun, perintah pertama atau ayat yang menjelaskan dalam bergaul itu kita harus santun dalam bergaul ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat Al-Furqan itu mengajarkan kesantunan dalam bergaul. Nah, kemudian hadis Nabi yang lain menyebutkan dalam maknanya, jika kamu melakukan kesalahan pada sesama, segera kamu mohon maaf. Jadi ini juga bagian dari kesantunan kita, mendahului permohonan maaf. Ya. Jadi insya Allah permohonan maaf dari sahabatnya Bu Sofi tadi diterima oleh Allah. Memang dia melakukannya karena memang mengetahui bahwa dia boleh jadi dia salah. Karena kesalahan itu terhadap orang lain itu bisa
kita sadari, bisa kita tidak sadari, ya. Dan kita meminta maaf baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Begitu Bu Sofi, itu satu adab yang baik. Oh, jadi boleh ya Pak ya begitu. Tapi itu Iya, waduh, boleh. oh iya ya. Iya, ya, saya hanya bisanya merangkul aja waktu itu Pak Farah. Jadi karena ya nggak bisa apa-apa saya gitu. Iya, dapat Maaf. bagus ya, adab yang baik. Oh, iya baik Pak. Lalu pertanyaan yang kedua Pak begini, waktu saya baca ini di surat ini saya lupa nih suratnya ini apakah ini At-Taubah apa surat Maryam itu ada bunyi saya lupa ini tidak mencatat. Jadi Nabi Isa itu tinggal di dataran tinggi bersama ibundanya. Nah ini maksud saya akan tanyakan begini, beliau itu tinggal sebelum diangkat atau sesudah diangkat, tinggal di dataran yang tinggi, Pak, dengan ibundanya. Ini Ya, atau saya lupa ini saya nggak catat suratnya, Pak. ya, Nah ya. itu zamannya kapan begitu loh, Pak? Waktunya kapan? Ya, itu yang dimaksud adalah saat Nabi Isa baru dilahirkan. Oh, jadi Ya, masih kecil. itu namanya sekarang dalam sirah, dalam kesejarahan ada di Yerusalem namanya Bukit Zaitun. Oh, Di Bukit Zaitun. Kalau berkesempatan di sana, alhamdulillah ada di Bukit Zaitun. di Palestina ya, Pak? Ya, di Yerusalem. Di Yerusalem. Di bagian dataran tinggi di Yerusalem. Bukit Zaitun. Ini ada Ustadz yang menjelaskan di Tegal Paran gitu loh, Pak. Ini apa sama dengan maksudnya Bukit Zaitun? Tinggal di Tegal Paran di tanah yang tinggi. Jadi saya dengarkan kok baru dengar gitu Tegal Paran gitu loh, Pak. Paran itu kan tempat ya. Tegal Parannya apa ini maksud Tegal Ustadz Paran itu? dulu dekat dengan Duren 3 Selatan. Dekatnya Ceng Lili tuh dekatnya Ceng Lili. Oh begitu. Jadi di mana tadi Pak? Bukit Zaitun ya? Bukit Zaitun di Yerusalem. Oh jadi Kan masih kecil. Siti Maryam itu awalnya kan hidup di Masjid Aqsa. Ya, ada bilik Siti Maryam di situ. Ada bilik Siti Maryam. Ya, sampai sekarang juga masih ada situs bilik Siti Maryam, bahkan mihrab Siti Maryam. Di bilik itu ada mihrab di mana Siti Maryam sholat. Waktu itu. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian saat dia hamil tua, dia pindah ke Bukit Zaitun di bagian dataran tinggi keluar dari kota Yerusalem atau di pinggiran kota Yerusalem. Begitu Bu, Bukit Zaitun Bu, bukan Tegal Paran. Oh, ini Ustadznya udah meninggal pula Pak, jadi nggak bisa nanya saya. Baik. Terima kasih Seng Lili, terima kasih Pak Farah. Bu Sofi. Baik, Bapak Ibu, Bu Lili gimana? Belum ada lagi? Belum ada lagi Pak Ustadz, nggak apa-apa di close Pak Ustadz. Baik, ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Boleh nggak satu Ustadz? Oh boleh, memang belum ditutup, jadi baru ditanya. Ya. Saya mau nanya. Ustadz, kalau mendengar penjelasan Ustadz kan amal sosial ini kan luar biasa pahala yang Allah karuniakan kan ya? Iya. Saya membayangkan gini Ustadz, amal sosial itu kan dia akan menjadi satu karunia besar kalau dia dilakukan oleh orang yang beriman. Ya, dan betul. Orang yang benar-benar melaksanakan amal soleh berdasarkan iman, kan gitu Ustadz ya? Iya. Artinya kalau tidak dengan dasar iman, hanya sekedar dia berbuat baik, maka semestinya kan dia mungkin hasilnya baik bagi sosial masyarakat yang lain, tapi belum tentu menjadi pahala, kan begitu Ustadz ya? Betul. Nah, sebenarnya kan akhlak atau adab amal sosial itu kan dari akhlak, buah daripada kualitas seorang yang beriman Ustadz ya. Iya. Ke orang yang soleh, gitu Ustadz ya. Iya. Saya kok melihat ya itu kan fikrahnya begitu, tapi faktanya saya minta maaf Ustadz, banyak juga melihat orang sekitar kita yang sholatnya, bacaan Qur'annya, puasanya luar biasa, tapi akhlaknya atau adabnya atau amal sosialnya
kok agak tercela gitu Ustaz. Ini yang salah apanya itu Ustaz ya? Baik, ya. Makasih Ustaz. Baik, maka sama-sama. Yang pertama harus dipahami, makanya konsep Islam, konsep ajaran Islam itu dipahami secara utuh. Ketika salah memahami konsep ini, ya maka bisa tersalah. Seperti contoh dalam surat Al-A'raf dulu ya, ini dalam kaitan dengan konsep. Di dalam satu ketika di Madinah Pak, sebagian sahabat itu takjub dengan rahib-rahib Nasrani yang hidup di biara di sekitar Madinah. Kenapa? Karena mereka berpakaian lusuh, meninggalkan dunia, nggak mau menikmati hidangan yang lezat. Ya. Kemudian sebagian sahabat melihat, wah kehidupan mereka luar biasa ya. Seolah-olah dia orientasi akhirat, gitu, orientasi akhirat. Maka mereka pun sebagian ini mau mencontoh, mengamalkannya. Udah nggak mau makan nikmat-nikmat lagi. Yang penting dia ibadah. Ya, udah sholat dia lakukan itu, nggak mau menikmati, dia puasa terus. Ya, contohnya di zaman sahabat itu Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian ditegur oleh saudaranya Salman Al-Farisi. Ya, kemudian setelah ditanyakan kepada Nabi juga mengkoreksi. Ya, karena dia nggak mau dunia. Nah, untuk menyikapi itu Allah turunkan mengklarifikasi konsep yang salah itu, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 31-32. Ya, saya bacakan terjemahan dari ayat ini untuk mengkoreksi salah konsepnya sebagian sahabat. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Jadi saat itu mereka dunia itu kayaknya terlaknat semuanya. Jadi nggak harus ditinggalkan. Pakaian harus lusuh, nggak boleh bagus. Bagus itu nanti di akhirat saja. Itu kesalahan konsep. Kemudian ditegur, pakailah pakaian yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, hanya saja jangan berlebihan. Jadi Allah mengklarifikasi, jangan berlebihan. Ya, tapi makan minumlah yang lezat itu yang halal dan thayyib. Dijelaskan begitu. Kemudian pada ayat berikutnya lebih tegas lagi Allah menyampaikan, katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya dalam kehidupan dunia ini? Siapa yang mengharamkan? Allah nggak mengharamkan. Emas perak Allah nggak haramkan itu. Ya, kenikmatan-kenikmatan lain di dunia, makanan yang lezat Allah tidak haramkan. Siapa yang mengharamkan? Nah, kemudian dikatakanlah semuanya kenikmatan dunia itu yang halalnya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunianya dan khusus bagi orang beriman nanti di akhirat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami agar mereka mengetahui. Dan ini diklarifikasi sama Allah tentang kesalahan konsep memahami ad-dinul Islam tadi terkait dengan bahwa kalau hidup itu sebagai orang yang Islam yang taat harus meninggalkan dunia. Ini diklarifikasi. Kemudian sebagian sahabat tadi tersadarkan. Nah, contoh yang lain, Umar bin Khattab pernah mendatangi seorang pemuda yang iktikaf beberapa hari di masjid. Ditegur oleh Umar. Wahai anak muda, apa yang kamu kerjakan sini? Ya saya iktikaf, saya sholat, baca Quran, zikir di sini, di masjid ini. Kemudian Umar nanya kepada pemuda tadi, wahai anak muda, apakah engkau sudah berkeluarga? Oh, sudah, alhamdulillah sudah. Lalu bagaimana nafkah keluargamu? Anak muda itu berkata, alhamdulillah ada saudaraku yang memberi nafkah untuk kami dan keluarga. Maka Umar bin Khattab menyatakan, pahalamu dibanding dengan pahala saudaramu lebih besar pahala saudaramu itu. Ya, walau kau iktikaf beberapa hari, pahala saudaramu yang beri nafkah lebih besar pahalanya dan tenggelam pahalamu di sisinya.
Nah, ini juga dalam konteks kesalahpahaman dalam memahami Islam, seolah-olah pahala yang besar itu di sholat. Padahal Nabi tadi dalam hadisnya, usahamu memenuhi keperluan saudaramu lebih aku cintai, kata Nabi, berarti lebih besar itu pahalanya daripada engkau i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Dan ini pun dipraktekkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi, saat i'tikaf di bulan Ramadan di Masjid Nabawi. Abu Hurairah, sahabat Nabi ini, melihat ada seorang sahabat yang dia bersandar di tiang masjid. Kemudian Abu Hurairah menyapanya, "Wahai sahabatku, apa yang kau pikirkan? Yang lain kita semua sholat, baca Quran, zikir. Aku lihat engkau dari tadi bersandar saja, seperti ada yang kau pikirkan." Kemudian orang itu berkata, "Wahai Abu Hurairah, benar. Aku memikirkan keluargamu, keluargaku, anak dan istriku yang belum mendapatkan makanan beberapa hari." Maka Abu Hurairah kemudian menyampaikan, "Baik, ikut aku. Aku akan bawakan dari rumahku makanan untuk bekal keluargamu selama engkau i'tikaf." Kemudian temannya itu, sahabat yang lain itu berkata, "Wahai bro, apakah engkau akan membatalkan i'tikafmu dengan keluar masjid, kamu batal i'tikaf?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Lebih baik aku mengantarkanmu, karena Nabi berpesan, siapa yang memenuhi urusan orang lain, kebutuhan saudaranya, maka dia lebih dicintai Allah, lebih dicintai Nabi daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan." Jadi lebih baik kita keluar, batal, nanti kita setelah selesai balik lagi ke masjid untuk niat baru. Nah, ini juga konteksnya menjelaskan tentang konsep yang benar. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Duribat alaihimud dillatu ainama suqifu illa bihabli minallah wa hablim minas." Ya, jadi agama ini bukan ditegakkan dengan hablu minallah saja. Tapi agama ini ditegakkan hablu minallah sekaligus hablu minannas. Saat kita umroh atau haji, ada rukun umroh dan rukun haji, yaitu tawaf dan sa'i. Tawaf adalah perlambang hablu minallah dan sa'i adalah perlambang hablu minannas. Dua-duanya kita lakukan 7 kali putaran. Tawaf 7, sa'i 7. Makna 7 adalah harian kamu. Karena 1 minggu itu 7 hari. Dan perulangan waktu kita adalah 7 hari. Kalau enggak hari Ahad ya hari Isnin. Kalau enggak hari Isnin ya hari Salasa. Kalau enggak hari Salasa ya hari Arba'ah. Hari Rabu itu hari Arba'ah. Kalau enggak hari Arba'ah ya hari Khamis. Khamsah, 5. Ya. Jadi 7 hari itu perulangan kita. Dan kita dipesankan dengan nilai ibadah umroh dan haji itu. Dalam hidupmu, kalau engkau ingin mendekat kepada Allah, istiqomah hablum minallahnya, dan istiqomah juga hablum minannasnya. Ya, hablum minannas juga engkau beristiqomah. Nah, ini konsepnya. Jadi bukan otomatis kalau orang yang sholat, walaupun tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Benar itu hikmahnya. Kalau engkau sholat dengan benar, engkau sholat dengan baik, maka ia akan mencegah kamu dari perbuatan-perbuatan buruk dan kemungkaran. Itu buahnya. Ya, tapi kalau salah konsepnya, tidak mungkin berbuah. Ya, tidak mungkin berbuah. Tapi kalau benar konsepnya, maka dia akan menuangkan atau melahirkan buah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi begitu Pak Atta terkait dengan bagaimana adab-adab itu akan lahir kalau kita memahami konsepnya dulu dengan benar. Artinya jalurnya sudah kita pahami, kemudian kita mengalir. Jadi kalau kita mau membuat saluran air, misalnya air itu, kita buat pipanya dulu, ya. Nah, baru kemudian dituangkan airnya. Kalau air sudah dituangkan, pipanya sudah dicek benar, dan pipa ini, saluran pipa ke tempatnya, itulah konsepnya. Sudah benar dulu konsepnya. Baru dituangkan air, maka air akan menuju ke tempat yang memang sudah direncanakan. Begitu Pak Atta, kurang lebihnya, mohon maaf. Jadi, makasih Ustadz soal konsep. Jadi artinya masih banyak kita-kita ini yang
banyak melaksanakan amaliyah agama kita dalam pengertian ibadah gitu ya, tapi dia belum menangkap belum mendalami hakikat dari amaliyah atau pemahaman agamanya, Ustadz ya. Artinya kalau saya berpikir kalau ketika dia mau melaksanakan kegiatan sholatnya dengan baik, tertib, awal waktu, berjamaah di masjid pula, baca Qur'annya juga luar biasa, dan puasa Senin Kamisnya juga, saya pikir kan dia ini pasti mendapatkan ilmunya, sudah baca, sudah memahami, tapi ketika ini ternyata tidak kelihatan buahnya tadi, Ustadz. Ya. Jadi maksud saya salahnya itu di mana, Ustadz ya? Ya, salah pemahaman. Sebagai contoh saya ada hadis Nabi, hadisnya benar, ya, hadisnya benar, tapi salah memahami akhirnya terjerumus kepada penyimpangan. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa ma kana li dzikrillah. Nah itu. Dunia itu terlaknat. Semua isi dunia terlaknat kecuali yang dapat engkau gunakan untuk berzikir kepada Allah. Nah, teksnya begitu. Tapi disalahpahami zikir yang dimaksud Nabi itu dengan kalimat zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa bayangkan. Seluruh aktivitas dunia ini terlaknat kecuali zikir, dan itu yang dipahami oleh sebagian kecil dari tarekat-tarekat sufi misalnya. Sehingga dia tidak mau menyibukkan dengan dunia kecuali dengan zikir. Ini kan kesalahan konsep. Padahal di Al-Quran perintahnya seperti tadi, bukan sekedar zikir. Zikir itu hanya bagian makna. Kenapa? Karena makna zikir. Nah, di sini makna zikir bukan zikir bil lisan, tapi zikir itu bisa bil lisan, bisa bil amalis soleh. Itu zikir. Ketika kita bersedekah pasti ingat Allah, itu kalau orang beriman. Ketika kita sholat beringat Allah, ketika kita bekerja ingat Allah, kepada Allah, ingat semuanya. Jadi kita mau melakukan semua aktivitas, kita ingat Allah karena panduannya adalah aturan Allah. Maka itu sesungguhnya zikir dan implementasi dari zikir, bukan zikir dalam bacaan. Kalau kita zikir dalam bacaan, maka dunia yang termanfaatkan menurut versi mereka yang menyimpang ini hanya tasbih, hanya sajadah, hanya sarung, hanya mukena, hanya peci, hanya itu. Karena dia bermanfaat untuk zikir baca subhanallah, subhanallah. Nah, ini tentu penyimpangan. Nah, kesalahan konsep ya akan mendatangkan kesalahan dalam aplikasinya dalam agama. Begitu Pak Arta. Oke Ustadz, jadi kalau gitu poinnya mesti ada cara belajar agama yang benar ya Ustadz ya. Iya memang iya. Kalau itu tak udah lama. Iya ya Ustadz. Nah cara belajar agama yang benar itu kayaknya perlu kita dalami lagi tuh Ustadz. Iya. Apakah semua Google, semua materi dakwah, semua apa saja dari siapa saja kita boleh dengar, atau kita milih-milih, atau kita buat tertib semacam silabus atau bagaimana Ustadz, supaya kita mendalami agama secara knowledge kita pahami, tapi memaknainya pun kita mengerti, sehingga mendorong kita berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan agama, kan begitu Ustadz ya? Betul ya. Ketika dia melaksanakan amaliyah sedekah, sebenarnya kan itu amal sosial, bukan sekedar berbagi, tapi dia maknai lebih dalam lagi kan Ustadz ya? Betul ya. Nah ini kok memahami fikrah-fikrah agama ini dengan sebenar-benarnya itu kayaknya perlu ada perlu ada materi khusus tuh Ustadz. Ini kalau kita kan apa saja yang pokoknya agama kita dengar, nanti kita yang confuse mana sebenarnya yang menjadi menjadi referensi kita.
Ya Ustaz, Ya, baik, saya terima tangkap kasih, poinnya. Terima Pak. kasih Ustaz. Jadi memang Islam itu komprehensif ya, lengkap. Hablu minallahnya ada, hablu minan nasnya ada, bahkan hak diri seperti Salman Al-Farisi memberi nasihat kepada sahabatnya Abu Darda yang meninggalkan urusan dunia. Ya, dia berkonsentrasi pada akhirat, ditegur. Bahkan sampai Salman datang ke rumahnya, ke rumah Salman, ke rumah Abu Darda. Abu Darda menyiapkan jamuan makan. Kemudian Salman Al-Farisi menegurnya, loh, kenapa kau nggak makan? Abu Darda mengatakan, saya puasa, silahkan engkau makan. Ya, kalau saya sebagai tamu, kalau engkau tuan rumah nggak makan, saya juga nggak ikut makan. Saya puasa. Ya, kalau kamu mau menghormati saya, batalkan puasa sunnahmu itu. Sampai ditegur begitu oleh Salman, karena salah konsep seolah-olah kalau dia agama ini harus tadi itu amalan hablum minallah. Kemudian setelah ditegur, Abu Darda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Salman menyuruh saya membatalkan puasa saya. Nabi tersenyum dengan berkata, benar itu sahabatmu Salman. Nah, itulah bagaimana konsep ini harus sama-sama kita dalami, dan sekali lagi dalam materi yang kita bahas, memang interaksi dengan sesama pahalanya ya lebih besar untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah ya. Bukan berarti seperti tadi kita beramal kebaikan pada sesama meninggalkan yang pokok-pokok seperti sholat. Kamu nanya mulu. Tentu hal itu juga tersalah atau tidak dibenarkan. Begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Atta, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mbak Lili boleh tanya? Wah Pak, Bu Endang silahkan. Silakan Bu Endang. Terima kasih Mbak Lili, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana sikap saya terhadap tetangga yang sedang konflik antara Muslim dan non-Muslim. Sementara yang non-Muslim, setiap ada kejadian, misalnya orang meninggal, orang sakit, dia pasti lebih dulu Pak Ustadz. Dalam arti membereskan rumahnya, menyediakan makanan, sementara kita yang Muslim malu gitu Pak Ustadz. Nah, ya si Muslim ini berusaha mengatakan bahwa si non-Muslim ini jelek loh. Kalau saya sendiri, kalau memang non-Muslim itu baik, saya bilang baik. Meskipun kita satu iman, tapi kalau dia tindakannya dia salah, saya tidak mau namanya terbawa-bawa gitu. Apa sikap saya ini benar atau tidak Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu konteks kasusnya detailnya Bu ya, tapi saya kasih arahan saja bahwa bergaul dengan tetangga dalam ayat tadi surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman di situ wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi ya wal jaridil qurba wal jaril junubi. Di situ berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dirinci oleh Allah. Nah, di sini ada dua tafsir, dan salah satu tafsir berhubungan juga dengan pertanyaan Bu Endang, yaitu tetangga dekat adalah tetangga Muslim. Tetangga jauh ini kiasan untuk tetangga non-Muslim. Jadi Allah tidak menyebut tetangga non-Muslim, tapi tetangga jauh, gitu. Sehingga ini adab ya, adab dalam menyampaikan tetangga Muslim dan tetangga non Muslim itu tetangga dekat dan tetangga jauh disuruh sama-sama berbuat baik. Kemudian diperjelas oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, sesungguhnya di antara tetanggamu ada yang memiliki 3 hak, ada di tetanggamu yang memiliki 2 hak, dan ada di antara tetanggamu yang memiliki darimu 1 hak. Adapun tetanggamu yang memiliki 3 hak adalah dia tetanggamu Muslim dan menjadi kerabatmu.
Jadi sudah kerabat, sudah muslim, dan tetangga. Jadi 3 hak. Hak tetanggaan, hak kemusliman, dan hak kekerabatan. Adapun tetanggamu yang memiliki 2 hak darimu adalah tetanggamu yang dia muslim, bukan kerabatmu. Dan yang memiliki 1 hak, dia tetanggamu, dia bukan muslim, dan dia bukan kerabatmu. 1 hak. Tetap kamu penuhi hak-hak mereka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tapi maaf Pak Ustadz, ya, tetangga saya muslim ini kalau ada sesuatu di komplek, dia orangnya tuh menutup diri gitu Pak Ustadz. Nggak mau namanya kita ada bersosial, misalnya kita ada pengajian, ada arisan, ada kumpul-kumpul, dia tidak mau Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz. Sementara yang non muslim ini, dia itu bukan saya membedakan bahwa kita harus membela yang non muslim, maksudnya kita harus malu sebagai orang muslim, harusnya lebih baik dari dia gitu loh Pak Ustadz. Ya benar itu ya, artinya kita dinasehati aja, diingatkan gitu ya Bu, digauli dengan baik. Ini ayat surat Al-Mumtahanah ayat 8 ya, berkaitan interaksi dengan non muslim. Perlakukan non muslim dengan baik dan adil selama ia tidak memusuhi agamamu dan tidak menjajah negerimu. Allah berfirman nih dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Jadi ini acuan perintah Allah berkaitan memperlakukan orang-orang yang tidak seiman dengan kita dengan adil dan kebaikan-kebaikan. Nabi SAW mencontohkan kebaikan-kebaikan baik kepada kaum Yahudi, kaum Nasrani yang ada atau yang hidup di Madinah saat itu. Jadi ini resepnya dari Al-Quran. Kita pahami. Makanya tadi kembali kepada pertanyaan Pak Arta tadi, memang penting kita memahami detail tentang agama ini, ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman hal-hal dalam implementasinya dalam kehidupan. Begitu Bu Endang, insya Allah boleh kita diskusikan lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum. Insya Allah Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, silakan. Ya Bapak Ibu, kita cukupkan dulu kajian kita pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatan kita, keafiatan kita, dimudahkan segala urusan kita bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.